sekali tour, ada Grammarly, ada Ginger, dan yang lainnya. Lagi-lagi yang mengedukasi adalah pustaka. Kemudian pustakawan juga harus mengedukasi penggunaan atau tool-tool dari etika publikasi yang ada di IT Ticket, Turnitin, Likescan, dan yang lainnya. Ini adalah menjadi lagi-lagi bagian tugas dari pustakawan. Sehingga apa? Sehingga akademisi itu menjadi siap dan menjadi betul-betul nyaman dan menjadi betul-betul percaya diri dengan mempersiapkan manuskrip yang akan melalui proses review. Ya, kemudian proses editing. Ini yang memang menjadi penting adalah percaya diri karena tidak ada hal-hal sebenarnya. Yang langkah berikutnya adalah membantu mempromosikan, mendiseminasikan. Itu adalah lagi-lagi peran puspitaya. Goal utamanya adalah bukan menghasilkan output itu dalam bentuk publikasi. Tapi bagaimana publikasi ini bisa berdampak, dilihatnya dari kutipan, dilihatnya dari penghargaan dan pengakuan di dunia itu. Inilah manajemen publikasi ilmiah yang sekali lagi semua pustakawan betul-betul bisa membantu. Kemudian Bapak Ibu, di sini saat ini mungkin banyak sekali ini tahun 2020-an, 2019 saya mendorong sebuah pustakaan mengenal namanya product research publikasi ini yang akan diedukasi kepada seluruh akademisi di seluruh Indonesia. Nah ini lagi-lagi banyak mahasiswa baru, mahasiswa pergi dan yang lain-lainnya itu berganti. Knowledge semua yang harus dimiliki oleh pustakawan adalah update. Update bagaimana teknologi-teknologi praktis yang baru. Update bagaimana sumber-sumber informasi yang baru. Update cara mengelola dari informasi menjadi pengetahuan yang baru. Inilah sekali lagi peran pustakawan dan bukan hanya menjaga buku, tapi bagaimana menghasilkan informasi baru menjadi lebih ber, sekali lagi pelan apa namanya pustakawan Bapak itu semua. Nah, karena itu yang perlu terus ditekankan sekali lagi adalah menjadi budaya. Kemudian saya meng-highlight lagi kebijakan baru. Kementerian menunjukkan namanya Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023. Orang ketakutan, wow tidak ada lagi kewajiban publikasi di S1, S2, S3. Oh bebas berarti lulus. Salah. Maknanya bukan lagi publikasi di jurnal itu, bukan lagi kewajiban, tapi sebagai kebiasaan. Sehingga vaksin itu tidak ada masalah di dalamnya Bapak Ibu semua. Sehingga saat ini kami berharap publikasi yang dihasilkan itu bukan kuantitas, tapi kepada kualitas yang akan berdampak pada situasi yang benar. Jadi sekali lagi mohon Bapak Ibu mencermati Permendikbud nomor 53. Itu bukan berarti menghilangkan kewajiban, tapi itu menjadi suatu kebiasaan dan budaya. Kalau Bapak Ibu lihat di Malaysia, Singapura, Australia, publikasi di jurnal itu bukan lagi harus dapat insentif. Malu kalau sebagai dosen tidak punya publikasi. Malu kalau mahasiswa menghasilkan riset tidak dikenalkan ke dunia luar. Nah, sekali lagi mohon maknanya bukan berarti oh nanti kan nggak ada lagi output tapi bukan itu sekarang ini kita tekankan adalah menjadi sebuah kebiasaan Bapak Ibu semua. Lagi-lagi edukasi ini sangat penting kami harapkan bantuan dari teman-teman pustakawan yang akan menjadi pintu gerbang untuk bisa menghasilkan karya yang baik dan beretika, terutama dari menghindari yang disebut dengan plagiarisme ataupun juga masalah-masalah integritas akademik Bapak Ibu semua. Sehingga kesimpulan dari pertemuan pada pagi hari ini, saat ini kita perguruan tinggi Indonesia masih terbatas yang memang masuk ke kelas dunia, Bapak Ibu. Indikatornya itu yaitu tadi peningkatan output riset dan dampaknya melalui citasi, sehingga publikasi saat ini betul-betul memang harus menjadi budaya keseharian, bukan jumlahnya, tapi betul-betul bisa meningkatkan sebuah budaya keseharian. Kemudian peningkatan citasi diharapkan dari karya yang bermutu Bapak Ibu yang memang dapat diakses dari manapun sehingga open access saat ini menjadi pilihan untuk bisa membuat publikasi kesungguhan. Dan terakhir, pustakawan diharapkan menjadi pintu gerbang untuk publikasi berkualitas dari mulai pencarian data, cara menuliskan sampai mengirimkan kepada publikasi. Nah, disinilah harapan saya atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi sebagai penanggung jawab
atas layanan sivitas akademik bagi 9,5 juta mahasiswa setiap tahunnya, bagi 350.000 dosen. Memohon sekali, ayo pustakawan, kita bantu bahu-membahu meningkatkan perguruan tinggi kita bisa menjadi kelas dunia dengan peran Bapak Ibu semua meningkatkan karya dan juga dampaknya dengan mengedukasi seluruh mahasiswa dan dosen menghasilkan karya yang bermutu dan berintegritas. Itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lukman atas paparannya, luar biasa sekali paparannya. Mengutip kata-kata Pak Lukman tadi, publikasi itu bukan kewajiban tapi kebiasaan. Semangat Bapak Ibu semua untuk menjadikan menulis publikasi dengan kualitas yang baik menjadi sebuah kebiasaan. Beberapa hal yang tadi saya catat, Pak Lukman menyampaikan bahwa publikasi diharapkan menjadi budaya keseharian para akademisi. Peningkatan citasi diharapkan dari karya bermutu yang dapat diakses dari manapun, sehingga open access menjadi pilihan untuk distribusi publikasi ke seluruh dunia. Eh, Pak Lukman juga menyampaikan pustakawan diharapkan menjadi pintu gerbang untuk publikasi berkualitas dari mulai pencarian literatur, cara menuliskan, sampai mengirimkan publikasi yang tepat. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalnya di sini Bapak Ibu suka akses yang namanya Garuda, Sinta. Nah, ini di balik Garuda dan Sinta itu ternyata ada Pak Lukman ya Pak ya, yang dulu ikut turut mengembangkannya. Baik, kita masuk ke sesi diskusi. Kami sudah memilih beberapa pertanyaan mungkin yang masuk ke link yang tadi panitia sudah share di kolom chat. Panitia akan menampilkan pertanyaannya. Ya, ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari Bapak Mukjasman dari Universitas Bosoa. Pertanyaannya, apakah ada dasar hukum atau peraturan atau kebijakan dari kementerian untuk menerapkan open access bagi perguruan tinggi? Silahkan Pak Lukman untuk menjawab. Terkait dengan dasar hukum, itu kami serahkan kepada publisher atau ketentuan di masing-masing. Kami hanya berupaya mengimbau, karena ada dua hal yang memang nanti itu perspektifnya. Itu ada peneliti yang ingin mendapatkan hanya sedikit dari keuntungan kalau kita close access dengan ke apa namanya publisher tertentu, berarti dia akan meminimalkan untuk yang bisa mengunjunginya. Sementara dampak dari open access adalah banyak pembacanya ke seluruh dunia. Sehingga kritikan, baik yang bagus atau yang positif dan negatif, itu akan banyak dengan apa? Dengan tulisan yang lainnya akan mensensitif dan yang lainnya. Sehingga dasar hukum, peraturan dan yang lainnya itu tidak ada secara dasar hukumnya, tapi justru kami memberikan privilege karena apa? Open access dan close access adalah kewenangan dari yang punya namanya karya. Boleh dia tutup, boleh dia buka. Sehingga kami tidak boleh menekankan terkait dengan membuka atau jangan membuka atau menutup. Jadi sekali lagi itu adalah kewenangannya ada pada masing-masing individu penghasil karya. Kami hanya berupaya menghimbau. Ayo, kalaupun namanya karya yang dipublikasikan, publikasi berarti publication, berarti boleh dibuka dong. Nah, kenapa harus di close-close? Kenapa harus diinikan? Apakah sudah kita reputable dan yang lain? Mungkin kalau kita sudah punya daman yang lain, ya sudah. Tapi kan ada dua hal. Kalau close access kita jual, ya berarti aksesnya orang terbatas. Tapi kalau open access, orang akan membaca apakah hanya dijual sedikit atau lebih banyak kepada dampaknya. Jadi yang pertama, tidak ada dasar peraturannya karena ini kewenangan ada masing-masing. Ada perguruan tinggi yang mau sangat mengclose, bahkan ini ketakutan sekali dicuri, yang namanya juga publikasi kecuali tadi karya yang memang menjadi rahasia dan itu ya itu namanya bukan publikasi, berarti karya yang ditutup. Kemudian ancaman dari open access bagaimana perpustakaan untuk mengatasinya. Ancaman ini adalah apa Bapak Ibu ketika kita memang tidak cermat. Yang namanya kita menghubungkan dengan tools plagiarism. Ada yang namanya Turnitin, Authenticate, Lexscan, dan yang lainnya. Nah, disinilah Bapak Ibu harus bijak dan bijaksana. Ketika ada tulisan, kita tes, oh ternyata banyak ke kita dan yang lainnya. Jangan pernah menghakimi. Sekali lagi mohon, sekian persen, cermati kembali. Oh ini betul nggak? Dia kutipan langsung, tidak kutip langsung, presentasinya dari mana, dari karya dia yang mana, dan yang lainnya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu mohon tidak memaknai angka-angka di dalam apa namanya identitas, terlibat dan yang lain-lainnya itu karena apa? Sekarang kan open akses keseluruhannya.
tapi tolong dimaknai itu. Nah, tapi justru bagi yang memang suka plagiat dan yang lain itu, ancamannya begitu dibuka, orang akan jadi tahu tulisan kita itu plagiat atau tidak dan yang lain-lainnya. Nah, jadi tantangan dan ancamannya kalau saya tidak ada, saya melihat justru dampaknya di open access itu adalah karya kita bisa menjadi menyebar, dampaknya dapat, tapi justru ancamannya ada bagi yang memang suka plagiat dan yang lain akan ketahuan di Turnitin, Authenticate, dan yang lain-lainnya. Sehingga peran perpustakaan di sini mohon bijak dan bijaksana. Banyak sekali teman-teman ketika akan ujian ini menyerahkan ke perpustakaan, tahu-tahu dicek, oh ini banyak, 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 ini plagiat, plagiat, padahal tidak memahami konteks substansinya. Konsultasikanlah dengan para pakarnya, konsultasikan dengan para dosen dan yang lainnya. Jadi sekali lagi jangan menghakimi kalau kita tidak memahami. Seperti itu mungkin untuk pertanyaan nomor dua. Baik, terima kasih Pak Lukman untuk jawabannya. Saya rasa sangat jelas sekali jawabannya ya. Pertanyaan selanjutnya ada dari Lina. Bagi kami, perguruan tinggi di daerah dengan segala keterbatasan SD, MSDA, dan seterusnya, bagaimana langkah kami untuk mengejar ketertinggalan mengenai hal ini? Terima kasih. Jadi untuk instansi yang dari daerah Bapak, perguruan tinggi daerah. Silakan Pak Lukman. Ya, justru dengan adanya open access ini, perguruan tinggi di daerah ini bisa memanfaatkan referensi-referensi yang ada. Di Indonesia punya yang namanya Garuda, Garba Rujukan Digital yang tadi jutaan. Di dunia namanya punya DOAJ, Directory Open Access Journal. Itu juga sudah jutaan luar biasa dari seluruh dunia, sehingga ini yang memang bisa dimanfaatkan oleh perguruan tinggi di daerah. Yang belum orang perguruan tinggi di daerah melaksanakan adalah mengopen akseskan apa yang dimiliki karena keterbatasan infrastruktur dan juga ada kekhawatiran karya-karya yang dihasilkan adalah plagiat karena kaidah-kaidah ilmiahnya belum terpenuhi. Sehingga disinilah getok tular perguruan tinggi yang sudah mapan bisa mendampingi, membina perguruan tinggi di daerah dengan menghasilkan karya-karya untuk diopen akseskan sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara integritas akademik. Kemudian ada Garuda, Sinta, dan Rama, dan yang lainnya. Justru saat ini Bapak Ibu, kami sedang menyiapkan sistem yang lebih besar lagi, lebih bagus lagi. Karena apa? Indikator terkait dengan akreditasi program studi adalah otomasi akreditasi. Salah satunya semua harus diotomasi, termasuk repositori itu yang dirama, itu harus dihidupkan kembali. Karena apa? Dia akreditasinya akan turun ketika tidak ada di repositori dan yang lain-lainnya. Kalau mau akreditasi prodi itu repot manual-manual sekarang nggak boleh lagi. Kita harus interoperabilitas, kita harus integrasi by system, sehingga nanti kampus-kampus itu harus mengaktifkan kembali yang namanya Rama. Kalau Garuda itu memang sudah tidak perlu lagi ditekankan, tapi kalau untuk Rama itu masih ada keraguan-raguan, terutama karya-karya Bapak Ibu yang dibuka ada masalah. Nah, ada guidance-nya. Karya yang dibuka itu sampai metadata, kalau yang full text itu yang mana yang boleh dibuka atau tidak. Nah, ini tinggal kita guide-nya itu yang kita pahami. Itu yang untuk pertanyaan yang kedua. Jadi saat ini justru dengan adanya Permendikbud 53 menjadi lebih penting terkait dengan pertanyaan nomor dua. Kemudian nomor tiga, ini kami sudah berkoordinasi juga dengan Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Nasional akan menyediakan e-resources yang memang betul-betul secara generik. Yang khususnya kami juga saat ini sudah melanggankan untuk PTN-PTN di daerah itu adalah akses-akses seperti ke Science Direct, akses ke yang memang berkualitas dan yang lain. Tapi kalau perguruan tinggi ada yang menginginkan, tinggal membentuk saja konsorsium hub dengan perguruan tinggi yang memang menjadi contohnya UI atau di Unhas kemarin kita sudah langgankan kurang lebih sekitar 5 miliar itu bisa menjadi hub di situ untuk perguruan tinggi di daerah bisa mengikuti tapi dengan betul-betul sesuai dengan kebutuhan. Kita laksanakan sesuai dengan bijak tanpa melanggar secara ketentuan. Seperti itu ya untuk tadi akses, tapi kita sudah berkoordinasi dengan perusahaan nasional akan menyiapkan yang generik, yang spesialis itu kami berikan pendanaan baik langsung ke perguruan tinggi maupun dilanggankan oleh Dikti untuk yang memang seperti Science Direct, Elsevier dan yang berkualitas seperti itu. Baik, terima kasih Pak Lukman. Satu pertanyaan lagi dari Anissa Kusuma Adin. Dalam Sinta WCU analisis, apa saja kriteria yang dibandingkan? Oke, izin saya share screen ya. Saya ingin memberikan bocoran ya Ya, mari. kepada Bapak Ibu semua secara live ya. Ini mumpung masih ada waktu sedikit. Jadi saya tidak bicara lagi Garuda, Sinta, Arjuna, Rama. Ini yang sekarang saya harus mengenalkan kepada Bapak Ibu. Sinta WCU analisis itu seperti apa? Ini Bapak Ibu semua ya. Bapak Ibu bisa melihat dari contohnya saya ingin membandingkan benchmark antara UI dengan UGM
parameternya apa saja, kekuatannya apa saja, dan yang lainnya, Bapak Ibu bisa benchmark di sini, bisa dilihat indikatornya apa saja, di sini indikator-indikatornya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa bandingkan kekuatan ITB, kekuatan UGM, kekuatan UI, nanti Bapak Ibu masuk di dalam compare to university ini, nanti setidaknya ada sekitar 70 parameter yang turunan-turunan dari ini semua, Bapak Ibu bisa bandingkan di dalam benchmark yang ada. Kemudian Bapak Ibu juga lihat di sini total paper qualification-nya, citation-nya, kemudian citation per faculty-nya bisa dibandingkan di sini. Jadi ini silakan Bapak Ibu mencermati, banyak sekali nanti di sini compare. Jadi Bapak Ibu bisa men-search sendiri karena keterbatasan waktu, sehingga ini menjadi sangat penting bisa membandingkan antara perguruan tinggi yang satu dengan perguruan tinggi yang lainnya, Bapak Ibu semua, terkait dengan world class university ini. Itu mungkin Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih Pak Lukman. Jadi Bapak Ibu bisa eksplor sendiri ya, masuk ke Sinta, langsung aja nanti ada WCU di sana. Terima kasih kepada Pak Lukman yang telah menjawab pertanyaan. Semoga dapat menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, kami tidak dapat menampilkan semua pertanyaan Bapak Ibu. Sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, kami mohon kesediaan Pak Lukman untuk memberikan closing statement pada acara webinar ini. Silakan Pak Lukman. Baik, Bapak Ibu, khususnya para pustakawan di seluruh Indonesia, kami atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Riset dan Teknologi mengajak Bapak Ibu, ayo bersemangat bahu-membahu membantu perguruan tingginya masing-masing untuk meningkatkan perguruan tinggi yang memiliki kampus yang unggul dan berkelas dunia dengan membantu sivitas akademika, khususnya para mahasiswa dan dosen, menyiapkan karya yang bermutu, mengirimkan karya yang bermutu dan berintegritas. Jadi di tangan Bapak Ibu adalah pintu gerbang kualitas publikasi ilmiah, pintu gerbang menuju perguruan tinggi kelas dunia. Di tangan Bapak Ibu pula lah kami sangat menggantungkan bagaimana kualitas publikasi, kualitas terbitan kita, dan juga integritas akademik bisa terjaga dengan baik. Itu harapan dari kami, dan kami sangat mohon sekali Bapak Ibu terus mengupdate setiap perkembangan teknologi informasi dan juga referensi yang saat ini berkembang sangat pesat dengan jutaan dan dengan ledakan yang luar biasa, termasuk juga perkembangan digitalisasi yang sangat-sangat masif. Itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Terima kasih. Bila ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Lukman untuk closing statement-nya, sangat membuat kami para pustakawan bersemangat lagi untuk bersinergi dengan para dosen dan peneliti untuk menghasilkan karya-karya bermutu dan berkualitas. Baik, eh, terima kasih kepada Pak Lukman yang telah berbagi ilmu dan pengalamannya kepada kita semua. Mari kita berikan aplaus Bapak Ibu kepada narasumber kita dengan memberikan reaction pada menu Zoom meeting. Terima kasih Pak Dr. Lukman, makasih banyak atas waktunya dan kesempatan untuk berbagi di perpustakaan ini. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak Pak Lukman. Silahkan kalau Bapak mau melanjutkan aktivitasnya, sehat selalu ya Pak ya. Sukses Pak Lukman. Baik, selanjutnya kita berpindah ke sesi kedua. Mulai dari kita perkenalan dulu dengan narasumber, paparan materi dan tanya jawab. Selamat datang kepada Ibu Profesor Dr. Insinyur Riri Fitrisari MM MSc. Beliau adalah Guru Besar Teknik Komputer pada jurusan Teknik Elektro Fakultas